Selamat datang di Kabupaten Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabupaten Siang ini rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabupaten Siang ini dengan informasi pertama. Pembukaan Musrembang RKPD tahun 2027 Kabupaten Dharmasraya mengusung tema percepatan transformasi berbasis komoditas unggulan melalui penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam merancang arah pembangunan daerah ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswandi, turut memberikan sambutan pada acara yang digelar Senin 6 April 2026. Dia menekankan pentingnya sinergi antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Sementara itu, Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani secara resmi membuka Musrembang RKPD 2027. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten tetangga serta para pemangku kepentingan lainnya. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, yang sama kita hormati pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya, yang sama kita hormati unsur Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, yang sama kita hormati kepala daerah kabupaten yang berbatasan dengan Dharmasraya yang hadir dari Solo Selatan dan Timur ya. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala OPD Lingkup Kabupaten Dharmasraya, Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang hari ini telah meluangkan waktu dan pecah taluai dari Pak Sekda, karena sebelumnya tidak pernah eselon 2 menghadiri Musrembang Kabupaten Dharmasraya, dan hari ini alhamdulillah Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Bapak Sekda hadir, dan tentu itu karena perhatian dan juga pentingnya Dharmasraya bagi pertumbuhan sumber daya kontribusinya. Kemudian yang kami hormati para Forkopimda hadir hari ini, ada Bapak Dadim yang diwakili, Bapak Kadari yang diwakili, kemudian pimpinan DPRD masih hadir bersama kita Bapak Sujito dan Bapak Kapolres, dan ya saya banggakan pasangan saya Ibu Wakil
Bupati Dharmasraya Ibu Lili Arni, dan juga para eselon 2 atau pejabat dari kabupaten kota tetangga, hadir Bapak Sekda Kabupaten Solo, kemudian Bapak Sekretaris Bapeda Sijunjung, kemudian Bapak Staf Ahli Solo Selatan, kemudian Bapak Staf Ahli Kuantan Ciini, kemudian Kepala Bapeda Tebo. Salam hormat juga untuk kita. Kabid Bapak Rida Marabumo. Berita kedua, harga emas murni di kawasan Pasaraya Padang, Sumatera Barat terpantau terus berfluktuasi dan kini mencapai Rp6.050.000 per satu emas atau 2,5 gram pada Senin 6 April 2026. Kondisi ini menunjukkan pasar logam mulia yang masih belum stabil. Kenaikan harga yang tidak menentu berdampak pada penurunan omset penjualan. Masyarakat saat ini cenderung menahan diri untuk membeli emas, bahkan sebagian memilih menjual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup pasca libur Lebaran. Pemilik toko emas Haji Usman Manan, Faisal, menyebutkan situasi ini membuat para pedagang dan investor lokal lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi logam mulia. Berita selanjutnya, Polres Dharmasraya menggelar kegiatan halal bihalal bersama Insan Pers di Kabupaten Dharmasraya pada Senin 6 April 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Dharmasraya, AKBP Kartiana beserta jajaran. Mengusung tema mempererat silaturahmi sebagai momentum kebersamaan, acara ini menjadi ajang untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara kepolisian dan media. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara Polres Dharmasraya dan Insan Pers semakin kuat dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat. Di media, baik itu PWI, kemudian dari Aspeda, IJKI, IJTI, kemudian dari Jiwa, dan ada dari seluruh organisasi media yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang pada siang hari ini sudah bersedia hadir, dan dibantu Pak Kapolres bersama para PJU dan seluruh personel Polres Dharmasraya, dan juga seluruh tamu undangan yang hadir pada acara halal bihalal Polres Dharmasraya bersama rekan-rekan media. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan waktu yang cukup lama dari undangan jam 12 karena jam berapa? Hampir jam 2 karena tadi ada kegiatan musrembang. Di musrembang saya kira hanya pembukaan saja, ternyata sampai terakhir jam 1 belum selesai juga, akhirnya kami tinggal. Jadi kami mohon maaf atas keterlambatan waktu yang sudah hadir, dan juga tidak menutup kekhidmatan ataupun keceriaan acara pada siang hari ini. Sebelumnya, mengucapkan. Berita selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar menggelar operasi penertiban alat peraga komersial serta pengawasan ketertiban umum di Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Rambatan pada Senin 6 April 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang publik. Dalam operasi tersebut, petugas tidak hanya menertibkan alat peraga ilegal, tapi juga menemukan pelanggaran ketertiban oleh kalangan pelajar. Di Kecamatan Rambatan, sejumlah siswa Madrasah Sanawiyah kedapatan berada di warung saat jam proses belajar mengajar masih berlangsung. Temuan ini menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pelajar di luar sekolah, agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tertib.
selanjutnya, libur lebaran memang telah usai, namun persoalan lingkungan justru muncul di Pantai Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi pantai pada Senin 6 April 2026 dipenuhi tumpukan sampah di sepanjang bibir pantai. Berbagai jenis sampah seperti botol plastik, bungkus makanan, hingga kantong kresek terlihat berserakan. Kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kenyamanan para pengunjung yang datang untuk menikmati suasana pantai. Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini berpotensi berdampak lebih luas, mulai dari kerusakan ekosistem hingga menurunnya citra pariwisata daerah. Berita selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses pemilahan sampah yang menumpuk di badan jalan. Maka ini dilakukan sebagai upaya penanganan cepat agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Penumpukan sampah sebelumnya sempat menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan. Dengan penggunaan alat berat, proses penanganan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan bagi warga. Berita terakhir, anggota Polres Darmasraya melaksanakan patroli guna memantau situasi di Bank Nagari Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan tetap terjaga, khususnya di area yang memiliki potensi kerawanan. Patroli ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain kawasan perbankan, petugas juga menyasar lokasi lain yang dinilai rawan tindak kriminal, seperti area parkir, SPBU, hingga rumah kosong. Melalui kegiatan rutin ini diharapkan potensi kejahatan dapat dicegah sejak dini serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas. Hari ini nih, enggak. Diserang Pak Ronaldo, seperti itu.
Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade siang berikutnya.